Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Ketika aku pertama kali mencoba mempelajari pedang kelaparan, Heavenly Demon kecewa. Maksudmu bahwa waktu terlama kamu kelaparan hanya selama 3 hari? Dia tidak memperhatikan usahaku. Dia menyerah padaku. Dia merasa pasrah. Dia hanya melihatku mengayunkan pedangku sebentar. Kemudian, dia dengan mudah berbalik dan pergi. Aku melihat bahwa ini tidak sampai kepadamu. Bagaimana kamu bisa membangkitkan Infernal Heaven's Demonic Art jika kamu bahkan tidak tahu ini? Heavenly Demon mencoba membuatku menyerah sendiri. Karena tidak ada yang dia harapkan dari dunia ini lagi. Karena dia merasa seharusnya tidak ada. Tidak apa-apa. Ini salahku. Itulah yang terjadi saat aku belajar kelaparan. Tapi ketika aku mulai belajar kehausan, sikapnya berubah total. Pedangmu terlalu sederhana, kata Heavenly Demon saat dia melihatku melawan Jiangxi. Aku merasa cara melihatku secara bertahap berubah. Kadang-kadang aku meraba-raba dengan pedangku, dan meskipun Heavenly Demon mengerutkan kening, dia tidak memunggungiku. Sebaliknya, dia memberiku nasihat. Aku tidak dapat menemukan kegunaannya dengan terampil dalam pedangmu. Tidak ada aplikasi itu jujur dan lurus, tapi sama rentannya. Heavenly Demon mulai menaruh harapannya padaku sebagai manusia. Sepertinya pedangmu tidak berperang melawan manusia, tapi melawan dunia. Itu bukan pedang sekolah kita, tapi pedang dari Sekte Justice. Ini agak tidak terduga. Pada awalnya aku juga terbunuh dalam satu pukulan oleh zombie yang paham seni bela diri. Tapi seiring berjalannya waktu, aku dapat dengan mudah menangani zombie praktisi seni bela diri. Itu wajar, karena setiap malam aku dibunuh oleh Jiangxi yang dibawa iblis itu kepadaku. Semakin aku mengalami trauma mayat yang mati kehausan, semakin kuat pedangku. Aku akan mengajarimu inti dari Ketika pedangku menjadi lebih kuat, Heavenly Demon akhirnya mulai mengajariku. Simgiol, apa itu? Ini rahasia dagang, kunci metode kami. Aku melihat bahwa tidak mudah untuk berbicara dengan seorang anak dari dunia luar. Heavenly Demon mengepung dan membersihkan tenggorokannya. Pikirkan saat kamu mempelajari pedang kelaparan. Apa yang kamu pikirkan saat mengayunkan pedang? Aku memikirkan kelaparan. Tentu saja, tapi bukan hanya itu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu telah menembus inti dari seni iblis. Inti dari seni iblis. Aku akan memberitahumu apa itu mulai sekarang. Kami duduk berhadapan di lapangan bersalju. Sekarang pikirkan tentang apel. Jika itu apel, seperti apel yang bisa kamu makan. Sebuah apel untuk dimakan. Aku membayangkan satu apel seperti yang diberitahu. Apakah kamu sedang memikirkannya? Iya. Bagaimana rasanya apel? Apa? Pertanyaan Heavenly Demon itu aneh. Bagaimana rasanya apel? Aku tidak benar-benar memiliki apel di tanganku. Bagaimana aku bisa tahu bagaimana rasanya? Aku bingung. Heavenly Demon melihat dari dekat ke wajahku. Kamu tidak tahu? Jika aku memaksanya, aku mungkin bisa membayangkan. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak tahu, katakan kamu tidak tahu. Iya, aku tidak punya ide. Heavenly Demon tersenyum. Wanita itu bersukacita. Kamu jujur. Baik, sekarang pikirkan tentang kelaparan. Aku berpikir. Aku memikirkan beliung yang tanpa henti
ditabrak oleh petani ke lahan kering. Aku teringat sikapnya saat memukul anaknya. Anak-anak menggali tanah lunak di sepanjang sungai dan membuat tokwa. Apakah kamu memikirkannya? Tanya Heavenly Demon. Iya, aku mengingatnya. Kotoran yang berderak di gigi saat aku makan kue lumpur. Rasa teksturnya sangat renyah. Ini sangat kering. Apa aroma lapar? Ini bau tanah. Oh, jenis tanah apa itu? Jenis tanahnya bermacam-macam. Ada tanah terpisah untuk bercocok tanam dan tanah tersendiri untuk membuat gerabah. Ada tanah hitam dan tanah merah. Aku penasaran, apa tanah kelaparan itu? Itu lumpur, kataku dengan mata tertutup. Tapi kamu tidak bisa begitu saja menyendok lumpur tua. Itu harus lumpur dengan sedikit kerikil dan tanpa pasir. Aku mengerti bagaimana rasa lapar. Nak, suara Heavenly Demon melembut. Aku bertanya apa rasanya lapar. Kenapa kamu tidak langsung menjawab? Karena itu menyedihkan, kataku. Anak-anak mengeringkan kue lumpur di bawah sinar matahari. Saat mereka mengering di bawah sinar matahari, tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi anak-anak tetap tinggal di lumpur, menunggu lumpur mengering. Mereka adalah anak-anak yang menunggu sinar matahari. Kelaparan adalah anak-anak yang menunggu sinar matahari. Tepat sekali, itulah yang terjadi. Nah, itu adalah puisimu. Suara Heavenly Demon jatuh seperti salju yang keras. Ketika aku memintamu menjelaskan sentuhan sebuah apel, kamu menjawab bahwa kamu tidak tahu. Tapi ketika aku bertanya tentang kelaparan, kamu merasakan lumpur. Kamu bisa mencium bau lumpur. Kamu mengunyah lumpur dan memakannya. Kamu telah melihat sungai yang mengalir. Dan kamu pasti pernah mendengar suara pelayaran terakhir orang tua, perahu kayu, langit malam. Seorang penyendiri yang mencoba untuk tidak menimbulkan masalah bagi dunia, tetapi pada akhirnya tetap menjadi gangguan. Apel memiliki bentuk, tapi tidak ada rasa lapar. Sebuah apel bisa dicicipi, tapi tidak ada rasa lapar. Tapi kamu berbicara dengan baik tentang kelaparan. Lapar untukmu adalah lumpur, sinar matahari, air sungai, dan anak-anak. Nah, itu adalah bakatmu, kata Heavenly Demon. Sekarang buka matamu. Aku membukanya. Heavenly Demon menggerakkan tangannya sambil duduk. Alasanmu tidak mengetahui tekstur apel itu sederhana, karena itu tidak mengerangsang ingatanmu. Ingatan. Jika kamu pernah makan apel, kamu akan tahu. Heavenly Demon menggerakkan tangannya sambil tersenyum. Dalam sekejap aku bisa mengenalinya. Heavenly Demon berpura-pura memotong apel menjadi dua. Apel memiliki kulit yang lembut, memang mengkilap, tapi juga sedikit bergelombang. Aku sendiri biasanya suka makan apel yang ada kulitnya, tapi akan berbeda untuk anak yang sedang flu. Aku akan memotongnya menjadi dua. Seperti ada apel di tangannya. Ukir dengan sendok, beri makan apel yang dikikis dengan sendok untuk anak yang sakit. Apakah kamu pernah makan apel kerikil saat kecil? Aku pernah. Aku teringat seorang guru di panti asuhan melakukan itu. Guru menyuruhku berbaring karena aku masuk angin dan memberiku apel yang diambil dengan sendok. Bagaimana tekstur apel yang dikorek? Ini sedikit berbintik-bintik. Benar, apel yang awalnya renyah telah dikunyah dengan sendok dan menjadi berbutir. Tapi apakah itu semua? Apakah itu semua menjadi hambar? Tidak, jus kuning itu memenuhi mulutku. Iya, dan apakah itu semua? Jika kamu juga mengikis kulitnya, kulit apel yang tersisa menjadi sangat keriput. Tangan ibu yang menggali apel untukmu juga menjadi kuning karena jus apel.
Tapi kemudian katakanlah, nak, apa di antara perasaan-perasaan ini adalah perasaan apel? Aku terjebak dalam pikiranku sendiri. Heavenly Demon bertanya kepadaku seolah-olah mencoba membuat aku bergegas. Apakah itu apel utuh? Apakah itu apel yang dipotong menjadi dua? Apakah ini jus dari sendok? Apakah ini kulitnya? Apakah itu tangan ibu? Apa apelmu? Apa apelku? Aku melihat seorang ibu yang hanya makan kulitnya setelah memberikan semua daging apelnya kepada anaknya. Bagiku, apel adalah sisa kulit ibu. Itu adalah anak yang sedang flu. Ini adalah hati ibu yang telah diasah sesendok demi sesendok. Entah kenapa hatiku menjadi hangat, padahal kami sedang duduk di tengah lapangan bersalju. Mungkin itu karena Heavenly Demon tersenyum. Dan aku juga memikirkan anak-anak kecil yang ibunya tidak pernah mengukir apel untuk mereka. Tapi senyum Heavenly Demon tidak bertahan lama. Aku memikirkan seorang ibu yang tidak bisa membeli apel. Aku pikir seorang ibu yang tidak akan membelinya meskipun dia memiliki sarana. Aku memikirkan seorang anak yang tidak memiliki siapapun untuk merawatnya, meskipun dia berbaring terlentang. Aku memikirkan seorang anak yang meninggal karena dia tidak bisa diasuh. Kemarahannya terwujud dalam gas beracun. Mata hitam Heavenly Demon entah bagaimana terlihat lebih gelap. Tidak ada tempat di dunia ini yang belum tersentuh oleh ingatan manusia, dan dengan demikian tidak ada tempat di dunia ini tanpa dendam. Aku merasa sakit. Tidak ada bentuk kelaparan, tidak ada rasa, tidak ada bau. Salah, kelaparan adalah lumpur, sungai, dan seorang anak. Bahkan satu apel saja sudah kelaparan. Nak, saat kamu menggunakan lumpur untuk kelaparan, lakukanlah untuk haus. Rasakan sakitnya haus di tenggorokanmu. Rasakan itu. Penuhi dirimu dengan rasanya, cium baunya. Makan itu, sentuhlah itu. Seni iblis adalah kenangan. Memori juga merupakan indera. Ini adalah kunci dari metode sekte kami. Perasaan menyendok lumpur, perasaan yang kamu tangkap di tanganmu adalah rasa laparmu, Infernal Heavens Demonic Artmu. Bagian belakang leherku terasa dingin. Listrik dingin mengalir ke seluruh tubuhku. Jika beberapa orang mengalami hal yang tidak adil, itu saja. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa melepaskannya. Tidak dapat mengekspresikan diri mereka sendiri. Kebencian terus menumpuk di dalam pikiran dan akhirnya membeku menjadi kepahitan. Namun, para prajurit dari kultus iblis kita berbeda. Heavenly Demon menatapku. Kami mengayunkan pedang kami. Aku meraih gagang pedang tanpa berpikir. Saat geisha bernyanyi dan seorang sarjana membacakan puisi, kami mengayunkan pedang kami. Apa perbedaan antara bajingan dari sekelompok pencuri dan pejuang dari sekte kita? Mereka diayunkan dengan pedang, tapi kami mengayunkan pedang. Hanya saja perbedaan itu adalah segalanya. Pelatihanku dimulai. Jika kamu hanya hidup, mengambil apa yang kamu berikan, bagaimana kamu bisa menyebutnya hidup? Itulah kematian. Bisakah kamu menyebut pedang yang diayunkan saat kamu mengayunkannya sebagai pedang? Itu adalah binatang buas. Kamu mau mati. Apakah kamu ingin menjadi binatang buas? Tidak. Aku menggigit gigi gerahamku dengan kuat. Aku adalah manusia yang hidup. Jika demikian, jadilah haus. Menjadi haus seperti kamu lakukan saat kamu lapar. Aku telah mengumpulkan 112 orang yang meninggal karena kelaparan. Di antara mereka ada seorang anak yang makan kue lumpur. Aku menggigit sebutir kotoran di mulutku. Penderitaan. Infernal Heavens Demonic Art. Bentuk pertama. Kamu telah menemukan lumpur kelaparan. Sekarang kamu harus menemukan sesuatu yang haus bagimu.
Kelaparan adalah anak-anak yang menunggu matahari. Apa yang haus untukmu? Aku mengumpulkan 48 orang yang meninggal karena kehausan. Di antara mereka ada seorang wanita tua yang meminum air laut dan terus meminum. Jeroannya diasah dalam air asin. Penderitaan. Infernal Heaven's Demonic Art. Bentuk kedua, pedang kehausan. Bagimu kelaparan adalah lumpur dan haus adalah laut. Tapi apakah rasa haus satu-satunya rasa sakit yang ditimbulkan laut? Ada juga sakitnya tenggelam di air laut. Ada sakitnya tenggelam di sungai. Nah, apa arti air bagimu? Aku mengumpulkan 37 orang yang meninggal karena tenggelam. Di antara mereka ada seorang ayah yang memberi anaknya nafas terakhir. Saat dia tenggelam ke dalam air, dia berbagi nafas dengan mulutnya. Penderitaan. Infernal Heaven's Demonic Art. Bentuk ketiga, pedang tenggelam. Kelaparan adalah kotoran, haus adalah gelombang. Bagimu tersedak adalah nafas terakhir ayah. Darat, laut, dan udara sudah menjadi milikmu. Anak dari dunia luar, apa musim dingin bagimu? Aku mengumpulkan 96 orang yang meninggal karena kedinginan. Di antara mereka ada seorang anak yang baru lahir yang menempel di tubuh ibu yang sudah meninggal sampai akhir. Dia memegang tubuh dengan erat sampai dia membeku. Penderitaan. Infernal Heaven's Demonic Art. Bentuk keempat, pedang pembeku. Fajar berlalu, pagi berlalu, tengah hari berlalu. Saat dunia melewati sehari, aku mengalami 293 kematian. Nah, pedangmu. Heavenly Demon perlahan membuka bibirnya. Sungguh, itu selalu berubah. Cara Heavenly Demon menatapku juga telah berubah. Orang memiliki kecenderungan yang berbeda. Seni bela diri muncul dari berbagai kecenderungan dalam kehidupan seseorang. Kebiasaan ini yang tidak bisa diperbaiki, terutama Infernal Heaven's Demonic Art. Tapi kamu beragam. Kamu kaya akan kecenderungan yang berbeda. Aku sering mendengar bahwa aku memiliki berbagai gaya. Maafkan aku, apa itu tidak masuk akal? Tidak, itu omong kosong. Kamu berbicara sedikit serius. Sejujurnya itu adalah tumpukan omong kosong. Benarkah begitu? Apakah itu tumpukan omong kosong? Jika itu adalah tumpukan omong kosong, aku tidak bisa menahannya. Sulit bagi manusia untuk mengetahui semua rasa sakit di dunia, dan bahkan jika mereka mengetahuinya, menanggung semua rasa sakit sampai batasnya itu sangat sulit. Tapi saat aku melihatmu mempelajari Infernal Heaven's Demonic Art itu, Heavenly Demon mengerutkan alisnya. Dia menoleh. Seseorang akan datang. Seseorang mendekat dari arah tatapannya. Saat itu masih siang bolong, jadi tidak mungkin zombie. Dan karena itu adalah dunia yang telah dihancurkan, dia bukanlah pengunjung yang tidak diinginkan. Itu adalah Murim Lord dan Viper. Viper membawa Murim Lord ke atas padang salju. Hidung Heavenly Demon bergerak-gerak. Untuk apa si bodoh tua ini di sini? Dengan cara menyedihkan, tidak kurang. Apakah kamu akhirnya menerima bahwa kamu hanyalah... Diam, kata Murim Lord saat berada di belakang Viper. Aku datang karena aku mengkhawatirkanmu. Khawatir? Kamu khawatir? Bahkan seorang Jiangxi yang lewat akan tertawa. Kamu lebih lemah dariku, orang tua bodoh. Jadi jangan berpikir kamu dalam posisi untuk mengkhawatirkan. Hani, kamu bahkan belum melakukan upacara 9 hormat ya. Sudah jelas. Aku tahu kamu akan seperti ini. Heavenly Demon menutup mulutnya dengan erat. Dalam pikiranku, aku memiringkan kepalaku dengan bingung. Apa upacara 9 hormat? Ini adalah upacara yang digunakan untuk meresmikan hubungan antara guru dan murid. Bai Huryong berkata.
Khususnya sedikit berbeda untuk setiap sekte. Ada tempat di mana kamu melakukan busur dalam 9 kali, dan ada tempat di mana kamu hanya membungkuk 3 kali. Aku tidak tahu bagaimana itu di kultus iblis. Itu adalah upacara rahasia dan sakral. Bagaimana di sektemu? Jika kamu bertahan setelah dipukul oleh guru 9 kali, itu adalah upacara 9 hormat untuk kami. Aku bertahan hingga pukulan ke-63 ku. Jadi itu adalah rekor terpanjang dalam sejarah sekteku. Bukankah itu luar biasa? Aku menyadari kenapa Bai Huryong adalah orang gila. Sekte Justice-nya baru saja membuat sekelompok orang gila. Diam, aku sendiri yang akan memutuskan siapa yang akan diterima sebagai murid dan kapan, kata Heavenly Demon. Tidak masalah bagimu untuk ikut campur. Kamu hanya berbicara dengan sia-sia sekarang. Tentu saja aku harus ikut campur. Murim Lord turun dari punggung Viper dengan suara keras. Seorang tua itu menatap Heavenly Demon dengan ganas. Kenapa alasanmu tidak menerima murid adalah karena kamu merasa kasihan padaku, kan? Hah? Apa yang kamu katakan? Tinggal kita berdua saja. Kamu adalah satu-satunya di jalan kejahatan, dan aku adalah satu-satunya di jalan kebenaran. Jika kamu sendirian mengambil seorang murid, satu-satunya orang muda yang akan ada di kultus iblis. Jadi apa kesimpulannya? Ini seperti kamu memenangkan perang antara kebaikan dan kejahatan, bahkan tanpa bertengkar. Kamu dan aku sepakat untuk mengakhiri ini sendiri. Kami bersumpah. Karena kamu merasa tidak enak karena melanggar sumpah kami, dan kamu merasa kasihan padaku, kamu tidak menerima anak kecil itu sebagai muridmu. Hah? Kurasa itu benar. Bisa juga alasan semacam itu. Mereka berada dalam situasi yang sama, tapi akan aneh jika hanya satu dari mereka yang punya seorang murid. Melihat perasaan Heavenly Demon, sepertinya dia merasa kasihan kepada Murim Lord. Tapi tidak perlu begitu setia yang tidak berguna. Aku pikir kamu akan melakukan ini, jadi aku mengambil inisiatif. Murim Lord menepuk bahu Viper. Viper menggaruk pipinya dengan senyum pahit. Baik, itu akan berakhir seperti ini. Mata Heavenly Demon membelalak. Orang tua, kamu tidak mungkin punya anak itu. Tepat sekali. Aku akan menjadikannya murid utamaku hari ini. Dasar bajingan, menurutmu tidak apa-apa melakukan ini pada diriku yang hebat? Heavenly Demon bergegas ke arahnya. Boom, boom. Dua master berguling-guling di salju dalam pertempuran udara. Apa kau tahu hati macam apa yang kumiliki? Tidak pergi dengan upacara hari ini, tapi lelaki tua ini mengabaikan yang muda. Hati yang setia dari diriku yang agung, seolah-olah itu bukan apa-apa. Diam, jika takdir datang untuk menemukanmu. Berterima kasih kepada orang tuamu yang telah meninggal di surga dan terima. Seseorang tidak bisa mengabaikannya begitu saja karena mereka terlalu sadar akan orang lain. Bagaimana dengan pertempuran besar antara yang baik dan yang jahat? Apa harus hanya kita berdua agar bisa bertempur? Jika murid kita bertarung, itu juga bisa dianggap sebagai pertempuran hebat. Aku tidak bisa menerimanya kecuali kamu adalah lawanku. Untuk seorang raja iblis, kamu masih punya pemikiran bodoh. Apa katamu? Wanita itu meraih leher lelaki tua itu. Orang tua itu tidak mau kalah, meraih kepala wanita itu dan melotot. Ah, dasar iblis, kamu selalu seperti ini. Jika itu bukan satu hal, itu yang lain. Kamu kepala batu. Kamu pikir dunia akan terpecah hanya karena kita membagi posisi kita? Aku tidak tahu dunia macam apa yang kamu lihat, tapi landscape yang aku lihat adalah es. Bagaimanapun, itu adalah terbelah jika kamu membaginya. Kalau begitu, cairkan. Ada api yang disebut jalur iblis yang akan melelehkannya, dan anggota kultus iblis adalah kayu bakarnya. Kalau begitu, ambil satu batang kayu lagi untuk api.
Saint X, kamu munafik dari jalan yang benar. Kamu hanya meraih ujung kata-kataku untuk melawanku. Ada pertengkaran antara lelaki tua dan perempuan itu. Kapanpun keduanya bertukar pukulan, dua dunia berbeda bentrok satu sama lain dengan suara logam. Dunia mampu membangun diri mereka sendiri, bahkan dalam pertarungan anjing tanpa akhir ini. Meninggalkan dua dunia untuk bertarung, aku melihat ke arah Viper. Ini sedikit mengejutkan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Bagaimana seorang sepertimu dengan jati dirimu mengambil seorang guru? Bukan sesuatu yang bisa aku katakan padanya secara langsung. Jadi aku bertele-tele sedikit. Bukankah kamu Master Chen Mumun? Apakah tidak masalah bagi Guild Master untuk menerima guru baru? Brengsek, jika kamu memiliki tempat untuk melakukan tarian pedang, kamu melakukan tarian pedang. Dan jika kamu memiliki seorang guru untuk belajar, kamu meminta untuk belajar. Aku tidak bisa hanya duduk diam untuk setiap hal ini dan memilih kenapa. Viper tersenyum. Garis tebal di wajahnya menunjukkan senyuman jantan. Hah? Viper Nim? Apa? Aku akan memberitahumu dengan jelas. Didorong ke posisi ini dengan paksa atau dengan rasa kasihan belaka, kamu akan menyesal jika kamu menjadi murid Murim Lord dengan setengah hati. Kedua dunia itu masih bertarung dengan jelas. Itu berbeda dari saat Viper didorong ke Chronicles of Heavenly Demon oleh harga dirinya dan para pengikutnya. Ini adalah penghinaan bagi kedua dunia itu. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Viper menggaruk pipinya, lalu dengan tajam mengangkat satu mata. Hei, kenapa orang yang disebut King of Death terus mengoceh tentang ini? Jika kamu ingin mengonfirmasi sesuatu, konfirmasi dengan pedangmu. Dengan itu, Viper mengangkat pedangnya, tapi itu tidak akan mudah. Tapi ada cara mudah untuk memeriksanya. Ini akan menjadi jelas jika aku membuka jendela status psikologis Viper. Tapi alih-alih melakukan itu, aku berkata pelan, Viper Nim. Ya, apakah kamu pernah lapar? Viper berkedip. Apa? Saat itu aku berlari ke depan. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata. Tapi jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.